Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Nah, sekarang kita lanjut pelajaran Tuhfatus Saniyah dengan pembahasan apa yang disebutkan dalam pengertian i'rab. Bahwa i'rab itu adalah taghyir ahwal awakhiril kalimi liikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafdhon au takdiron. Kata itu sekarang yang mau dijelaskan. Lafdhon au takdiron. Kata beliau wa'lam anna hadat taghayyura yang qasimu ila kismaini. Wa'lam indak fil amr, betul. Wa'lam fil amr. Hukumnya mabni, wa'lam enggak berubah. Itu fil amr. Cirinya fil amr kan gampang. Kan kalau fi'il mudhari pasti diawali oleh huruf ana itu. Fi'il madi tanpa ana itu. Fi'il amr diawali oleh alif. Kan cara buat fi'il amr kan dihilangkan fi'il mudhari tambah alif. Paham kan? Tambah alif. Nah, itu kalau dia 3 huruf. Jadi wa'lam, ketahuilah wa'lam fil amr. Anna hadat taghayyura hada. Isim anna ahsanta. At-taghayyura at-taghayyura. Kalau mubtada pasti marfu. Ini at-taghayyura. Hada isimnya anna. At-taghayyura Pak Adi badal. Ahsan. Dari mana antum tahu? Ada isim isyarah setelahnya beral maka badal. Dipahami ini? Alhamdulillah. Badal. Ahsan. Yang qasimu. Febri. Fi'il mudhari. Hukumnya marfu. Alamatnya dhamma. Kenapa bisa marfu? Kosong dari penasab dan penjazam. Ahsanta. Ila kismaini. Iki ila. Huruf jar. Kismaini. Majrur karena ila. Alamat jarnya. Ya. Karena dia isim musanna. Ahsanta iki ahsanta. Mantap. Lafdhiyun wa taqdiriyun. Lafdhiyun. Rio. Khobar. Kenapa? Setelah titik 2. Wa taqdiriyun. Atof gampang. Kata beliau wa'lam, ketahuilah. Anna bahwasannya hadat taghayyura perubahan ini yang qasimu terbagi ila kepada kismain 2 bagian. Jadi perubahan yang terjadi dalam i'rab 2. Lafdiyun ada yang lafdi wa takdiriyun dan ada yang takdiri. Beliau akan sebutkan apa itu arti lafdi, apa itu takdiri. Fa'ammal lafdiyu. Adapun lafdiyu, fa'ammal lafdiyu.
Fahuwa ma la yamna'u minan nutki bihi na mani'un. Fahuwa ma la yamna'u. Abdul Aziz, yamna'u. Fi'il mudhari ma'lum majhul. Fi'il mudhari ma'lum. Terus marfu. Karena kosong dari alat penasab dan penjazam. Alamatnya dhammah. Santa. Minan nutki. Anutki. Yusuf. Karena min. Bihi. Ramadan. Hi. Majrur dengan bi. Mani'un. Abdullah. Abdillah. Mani'un. Mubtada la. Dia bukan di awal kalimat. Fa'il. Fa'il. Mana fi'ilnya? Mana fi'ilnya? Yang mana itu? Yamna'u. Betul. Kan itu ada fi'il. Yamna'u fi'il. Min huruf jar. Tidak bisa jadi fa'il. An-nutki majrur. Tidak bisa jadi huruf. Tidak bisa jadi fa'il. Bihi tidak bisa jadi fa'il. Mani'un. Baru ada fa'il. Kan kalau ada fi'il ma'lum cari apa? Fa'il. Paham? Ahsan. Abdillah. Ahsan. Min ta'adzurin awistithqalin au munasabatin. Min ta'adzurin. Rumah 3. Ini. Rumah 3 tuh. Oh. Oh baik. Saya di bawah ya. Kama ro'aita. Antas rumah 3 langsung bingung. Kama ro'aita fi harokati dali. Ro'aita rumah 3. Ro'a pasti fi'il maddi. Karena tidak ada fi'il yang bersambung dengan ta. Ro'aita kecuali maddi. Dia tidak bisa bersambung dengan fi'il mudhari. Tidak bisa amar. Amin nih. Iya. Fi'il maddi. Ta'nya fa'il. Ahsan. Fi harokati dali. Ilham. Harokati. Karena fi. Majrur karena fi. Ad-dali. Mudhafun ilai. Ahsanta. Min Muhammadin. Waharokatir ra'i. Waharokatir ra'i. Min yusafiru. Harokati. Rizki. Ke Muhammad lah. Betul atop, tapi kemana? Ke harokat juga yang sebelumnya. Ke harokat juga yang sebelumnya. Ar-ra'i rizki. Mudhafun ilai. Min yusafir. Kata beliau fa'ammal lafdiyu. Adapun lafdi. Apa maksudnya lafdi? Fahuwa maka dia adalah. Mala apa yang tidak. Yamna'u apa yang tidak menghalangi. Minan nutki dari mengucapkan. Bihi dengannya mani. Penghalang. Itu kalau diterjemahkan satu persatu begitu. Apa yang tidak menghalangi dari mengucapkan dengannya penghalang. Kalau terjemahan bakunya, maniun itu fa'il. Itu harus disebutkan duluan. Tapi nanti di tahap penerjemahan. Apa yang mani, penghalang, la yamna, tidak menghalangi.
Minan nutki bihi dari mengucapkannya. Tapi kan kalau saya kasih begitu nanti antum bingung dalam menulis artinya. Paham kan? Ini kita terjemahan perkata namanya. Jadi ada terjemahan perkata, ada terjemahan persusunan. Paham ya? Kalau terjemahan persusunan koedanya fa'il dulu baru fi'il. Paham ini? Walaupun dalam susunan kalimatnya fi'il baru fa'il. Tapi terjemahannya fa'il dulu baru fi'il. Ini mulai dibuka sedikit-sedikit terjemahannya. Paham kan? Jadi terjemahkan dulu fa'il dulu. Maniun fa'il. Itu dulu yang diartikan. Penghalang baru fi'il. La yamna'u. Tidak menghalangi. Minan nutki bihi. Dari mengucapkan dengannya. Paham ini? Artinya ketika antum ucapkan, tidak ada penghalang sama sekali. Itu namanya lafzi. Ya bahasa kita satu kata, nampak harokatnya. Itu artinya lafzi. Lafzi artinya apa? Nampak harokatnya, tidak tersembunyi, karena tidak tertutup. Karena tidak tertutup. Kama ro'aita, sebagaimana yang kamu lihat. Fi harokatid dal, pada harokatnya dal, huruf dal. Min Muhammad, dari kata Muhammad. Antum coba lihat contoh di atas. Ja'a Muhammadun, hadoro Muhammadun, ro'aitu Muhammadan, haditu bi Muhammadin. Harokatnya apa? Nampak. Wa harokati ro, dan harokatnya huruf ro. Min yusafir, pada kata yusafir. Antum katakan yusafiru. Lan yusafiro, lam yusafir. Nampak? 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 Itu namanya lafdi. Istilah Arabnya ini harokatnya lafdi. Kalau kitanya bilangnya harokatnya nampak. Paham ini? Paham ini? Khairil? Yakin? Yakin? Sapri? Paham ini lafdi? Apa itu lafdi? Katanya paham. Gimana? Apa itu lafzi, Sabri? Katanya paham tadi. Fajrin? Tidak ada penghalang yang menghalangi dari pengucapannya. Artinya apa itu? Itu kan terjemahan bahasa Arabnya. Tidak ada penghalang yang menghalangi dari pengucapannya. Kalau bahasa kita apa dibilang? Harokatnya tersembunyi. Berarti ada penghalang. Gimana ini Pak Jirin? Katanya tidak ada penghalang yang menghalanginya. Tapi harokatnya tersembunyi. Sapri. Suara keras. Dengar? Enggak. Dengar? Enggak. Dengar? Enggak. Keras. Lagi. Apa Sapri? Nampak harokatnya. Jangan teruskan itu yang saya bilang tadi. Harokatnya nampak, tidak sembunyi. Itu namanya lafdi. Itu namanya lafdi. Sekarang takdiri, lawannya. Fa'ammat takdiriyu. Wa'ammat takdiriyu. Fahuwa ma yamna'u. Kurang lanya. Kalau tadi kan mala. Kalau ini ma yamna'u. Minat talaffudi bihi mani'un. Susunannya sama dengan di atas tadi. Coba kita tes irobnya. Ahmad Genta. Bukan Ahmad Sobri. Ahmad Genta. Fahuwa mubtada. Yamna'u. Fi'il mudhari. Minat talaffudi. Karena min majrur karena min bihi. Hi-nya mudhafun ilai. Karena bersambung dengan i.
Kalau bersambung dengan, kalau mudhof nilai pasti bersambung dengan isim. Ini bihi apa? Mudhof nilai karena bersambung dengan isim. Mana isimnya? Talafut. Bersambung dengan talafut. Jauhnya tidak bersambung, namanya itu terpisah. Tahu jantung bersambung? Itu tangannya antum Ahmad bersambung dengan antum. Kalau tangannya Abu Hanif terpisah dengan antum. Kenapa? Paham gak antum makna bersambung? Hah? Ini bihi bersambung dengan talafut atau bersambung dengan bi? Bi. Bi isim atau fi'il atau huruf? Huruf jar. Berarti dia setelahnya hi-nya adalah mudhofun ilai. Masih sama. Ahmad. Ini sudah lewat sekali tadi ini irobnya hari ini. Yakin Ahmad? Bihi mudhofun ilai. Apa kaidahnya Ahmad tentang hi? Sebutkan. Kaidah pertama yang dia sebutkan. Antum dengan jika dhamir ha bersambung dengan huruf jar maka dia majrur. Terus kaidah kedua. Jika bersambung dengan, jangan takut Ahmad. Jika bersambung dengan isim maka mudhaf nilai. Terus jika bersambung dengan fi'il maka dia mudhafun maf'ulun bih. Ini bersambung dengan apa? Isim, fi'il atau huruf jar? Bi. Ini bi, isim, fi'il atau huruf jar? Begini sebenarnya. Isim tidak ada satu huruf di dunia ini. Fi'il tidak ada satu huruf di dunia ini. Karena fi'il paling sedikit 3 huruf. Paham? Fi'il paling sedikit 3 huruf. Isim mu'rob. Kan yang bisa mudhof itu isim mu'rob. Bukan isim mabni. Isim mu'rob. Di dunia ini tidak ada yang kurang dari 3 huruf. Paham ini? Kalau antum dapat kata kurang dari 3 huruf. Maka itu 2 saja. Huruf atau isim mabni. Nah isim mabni antum sudah hafal kan? Domir, mausul, isyarah, istifham, isim syarat. Ini kan sudah antum hafal. Ini bihi, ini apa? Berarti bukan isim mabni. Kalau bukan isim mabni berarti sisa 1. Paham kan? Itu antum ingat. Isim, fi'il, tidak kurang dari 3 huruf. Paham ini? Isim mu'rab, fi'il juga tidak kurang dari 3 huruf. Kalau kurang dari 3 huruf maka antara 2. Isim mabni atau huruf. Paham? Isim mabni sudah ada kalimatnya. Sisa sekarang huruf. Paham Ahmad? Berarti ini bihi apa Ahmad? Isim atau fi'il? Huruf. Huruf apa? Huruf jar. Berarti bihi, hi-nya majrur. Karena sebelumnya ada huruf jar. Berarti mudhof nilai atau bukan? Bukan. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Yakin? Baik. Terus setelahnya lagi. Mani'un. Masih antum Ahmad? Fi'il madi. Masya Allah. Catat kifaedah. Ada fi'il madi di tanwin. Mani'un. Catat itu Ayub. Faedah dari mana antum lagi Ahmad? Memuju. Catat faedah dari memuju. Ada fi'il madi di tanwin. Tanwin itu alamat apa Ahmad? Alamat fi'il atau alamat huruf? Alamat isim. Iya kan? Jangan pernah bilang fi'il kalau tanwin. Jangan pernah.
Itu salah besar. Mani'un bukan fi'il madi. Pasti. Tapi kenapa dibaca dhamma? Dia isim. Kenapa dibaca dhamma, Ahmad? Antum tahu ini? Karena antum kalau temannya ditanya, tidak berusaha menebak. Kalau antum mau cepat pintar, temannya ditanya, jangan santai. Tebak juga irobnya. Supaya nanti datang di masa antum, antum juga tahu kalau susunannya sama. Kan banyak, nanti datang gilirannya baru sibuk. Atau kalau sudah dekat baru dia hitung-hitung. Wah, saya masih jauh, masih jauh. Tidak tahu sebentar, kalau saya langsung tanya. Gimana nih Abdullah? Fa'in. Pak Muhammad, susunannya berulang itu di atas tadi. Malayam na'u minan nutki bihi mani'un. Cuman di sini an-nutki dia ganti dengan talafut. Sinonimnya. Dia ganti dengan kata. Ini bagus juga penulis. Jadi lama-lama antum punya bahasa kosakata banyak. Talafut sama dengan nut. Sinonimnya ini, sinonimnya. Terjemahannya sama. Mani'un fa'in. Betul. Minta adzurin Abu Hanif. Majrur dengan min. Wa awistidqalin. Atof ke ta'adzurin. Huruf atofnya mana? Au. Au munasabatin. Atof ke? Ta'adzurin. Betul. Taqulu yad'ul fata wal qadi wa gulami. Fayad'u marfu'un litajarrudihi minan nasibi wal jazimi wal fata marfu'un likaunihi fa'ilan. Kita lihat. Fayad'u marfu'un. Kenapa itu marfu'un? Umair. Betul, isim karena tanwin. Tapi kan itu pelajaran mubtada. Bukan. Fayad'u marfu'un. Khobar. Litajarrudihi. Kalau ini Afgan. Tajarrudi. Karena huruf jarli. Kalau hi-nya Umair. Antum dengar di pertanyaannya. Li. Enggak. Anda tanyakan hi. Umair. Hi. Mudhofun ilaih. Kenapa bisa? Bersambung dengan isim. Paham Ahmad? Saudaraku. Dia lagi merojaah saudara. Jangan lari ke memujuk. Karena disiksa dengan pertanyaan. Tahan Ahmad ya. Kalau lari dia kita jemput di memujuk. Ini mudhofun ilaih bersambung dengan isim. Kan bersambung dengan isim. Litajarrudihi minan nasibi. Afgan. Majrur karena min. Wal jazimi syukur. Ke. Ahsanta. Ke an-nasibi ahsanta. Wal fata. Marfu'un. Ahmad. Marfu'un. Khobar. Likaunihi fa'ilan. Kenapa itu likaunihi? Kauni. Ahmad. Kauni. Kenapa ni? Majrur dengan li. Hi. Mudhofun ilaih. Karena bersambung dengan kaun. Kaun itu siapa? Isim fi'il huruf? Isim.
fa'ilan. Terakhir itu Ahmad. Khobar kaun. Kaun itu siapa? Pecahannya kana. Santa kan kana yakunu kaun. Paham pecahannya? Kana yakunu kaun. Pecahannya beramal. Ahsanta Ahmad, ahsanta. Masya Allah. Mantap. Kenapa mantap? Karena kaun baru saja muncul ini pecahan yang ini. Kan sudah yakunu. Pecahannya kana. Ini kaun. Pecahannya juga kana. Kan kana beramal. Pecahannya juga. Pecahannya juga. Ahsanta. Wal qadi wa gulami marfu'ani li'annahuma ma'tufani 'alal fa'ilil marfu'i. Marfu'ani. Indak Abu Dhar. Dari. Iya. Dari titik dua. Bisa juga dari al-qadi wa gulami. Yang dalam kurung. Khobar. Li'annahuma. Huma. Abu Zakaria. Isimnya. Anna ahsanta. Ma'tufani. Harun. Ma'tufani. Khobarnya Anna. Mana isimnya tadi? Huma. Khobarnya ini Anna. Apa amalannya Anna, Harun? Ahsan. Menasab isim jadi huma itu mansub. Dan meropa khobar. Ma'tufan marfu. Apa alamat ropanya ini Harun? Alif. Karena dia siapa? Jamak mudzakkar. Siapa ma'tufan? Isim mutsanna. Dari mana antum tahu kalau dia isim mutsanna? Ada tambahan alif dan nun. Ahsanta. Betul. Ada tambahan alif dan nun isim mutsanna. Ma'tufani 'alal fa'ilil marfu'i. Taufik al-fa'ili. Majrur kana ala al-marfu'i. Na'at. Ahsanta. Walakinnad dhammata. Ad-dhammata. Zul. Walakinnad dhammata. Kenapa itu Zul? Apa? Apa? Isim lakinna. Lakinna itu siapa? Kana. Tahu kana amalannya? Lakinna itu kana. Jadi kana ditasrif. Kana kana kanu. Kana yakunu kaun lakinna. Dibedain. Tidak ada tasrifnya kana menjadi lakinna. Kita dapat tasrif, tasrif semua. Kana itu tidak ada pecahannya bernama lakinna. Lakinna dhammata. Sul. Sebentar antum akan tahu. Deden. Assalamualaikum. Deden. Lakinna ini siapa? Fi'il. Fi'il. Wah, fi'il apa itu bentuknya begitu? Perasaan fi'il itu tidak keluar dari 22 bentuk. Tidak ada berbentuk lakinna. Siapa? Ad-dhammata. Lakinna khobar.
Apa dia? Isim. Lah jauh-jauh. Khairil, jauh sekali. Khairil. Khairil. Kana. Jadi seperti Sul tadi. Kenapa menjadi lakinna na kana? Ingat, kana. Hurufnya itu cuma kaf, alif, nun. Kok jadi la? Dari mana la-nya? Ini bukan orang buton, semuanya ditambah la. Paham saudara? Kok ada lakin? Dari mana la? Itu menunjukkan bukan kana. Sekarang, bukan kana. Lakinna adalah saudarinya inna. Iya kan? Inna, anna, ka'anna, lakinna, la'alla, laita. Ini saudaranya inna. Paham? Apa amalannya? Kan golongannya saudaranya kana atau inna? Kana amalannya ada. Inna ada amalannya. Apa amalannya inna? Meropa isim. Jangan lihat orang. Meropa isim menasab khobar. Itu amalannya kana. Amalannya kana kan? Meropa isim menasab khobar. Itu amalannya kana. Apa amalannya inna? Sudah dipelajari ini. Harus diulang. Jangan lihat budar, biar budar balik sedikit, gerak sedikit, antum langsung berubah. Menasab isim meropa khobar. Itu tugasnya, kebalikannya kana. Berarti sekarang, lakinnad dommata. Apa itu dommata? Kenapa saya baca tak? Khairil. Karena meropa isim. Nah saya baca nasab. Hah? Karena menasab isim. Jadi ini ad-dommata apa namanya? Apanya lakinna? Kan ada namanya. Sudah kita pelajari. Isimnya inna. Nah ini lakinna, bukan inna. Isimnya lakinna. Jangan bilang isimnya inna. Santa. Sul. Deden. Saudara. Isimnya lakinna. Isimnya lakinna. Santa. La tadharu. La tadharu. Kenapa itu Suhail? Ilmu dari marfu. Fi awakhiri. Suhail. Marfu majrur dengan fi. Hadihi. Mudhafun ilai. Betul. Al kalimati. Rosidin. Badal dari hadihi ahsanta. Lita'adzuriha fil fata. Wasiqoliha fi yad'u. Wa fil qadi. Wali ajli munasabatin. Wali ajli munasabati ya il mutakallimi fi gulami. Fatakunu dhammatu muqaddaratan. Fatakunu dhammatu. Suradi ad-dhammatu. Isimnya takunu. Muqaddaratan. Khobarnya takunu. Ini baru kana. Meropa isim nasab khobar. Ala akhiril kalimati. Ayo akhiri. Kalimati.
Ahsanta, Masya Allah Ayub, ahsanta. Mana'a min duhuriha at-ta'adzuru. Mana'a min duhuriha at-ta'adzuru. Mana'a Abdullah. Fi'il madi min duhuri ha mudhafun ilaihi, ahsanta. At-ta'adzuru, ikhwan. Ikhwan, cepat. Kang Sapri sudah siap. Ikhwan, at-ta'adzuru. Tadi itu sudah dibantu oleh Abdullah di Irob semuanya. Mana'a fil madi min huruf jar duhuri majrur kana min ha mudhafun ilai ta'adzuru. Ikhwan. Sapri. Fa'il ikhwan. Mana fi'ilnya? Mana'a. Masya Allah sekarang Sapri di atas konsentrasi rata-rata. Awisi kolu. Kalau itu laude. Atopke. Ta'adzuru. Awistigolul mahalli. Istigolu. Sapril. Atopke. Ta'adzuru. Al-mahalli. Mudhafun ilai. Biharokatil munasabati. Itu yang terakhir. Biharokati. Indak. Fajrin. Majrur karena huruf jar. Al-munasabati. Fadil. Untuk penilai. Kenapa bisa? Nakiro ma'rifat. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Sudah sampai situ. Kata beliau amma takdiri, adapun takdir. Adapun takdir. Fahuwa, ini panjang sekali paragrafnya. Fahuwa maka dia adalah ma yamna'u, apa yang menghalangi. Minat talaffudzi bihi, dari mengucapkan dengannya. Talaffudz sama dengan nut. Apa yang menghalangi dari melafatkannya, mengucapkannya. Mani'un, penghalang. Min ta'adzurin, apakah karena berudur? Awistithqalin, atau karena berat? Au munasabatin, atau karena penyesuaian. Paham ini? Sebelum kita lanjut, jadi ini tiga alasan. Tiga alasan ini, inilah nanti yang antum bawa sampai kapanpun. Ketika antum tidak nampakkan sebuah harokat, maka alasannya cuma tiga. Ini antum harus pahami baik-baik. Alasan sebuah kata tidak dinampakkan harokatnya itu, alasan pertama karena sikol. Sikolun. Alasan kedua, ta'adzurun. Ta'adzurun. Alasan ketiga, munasabatun. Ini alasan antum harus pahami baik-baik tempatnya. Tempatnya. Iya. Semua kata yang tidak dinampakkan harokatnya, maka tidak keluar dengan alasan karena dia sikol. Karena dia ta'adzur, karena dia munasabah. Tiga ini antum akan bawa di hadis, di Quran, dibaca kitab Gondol. Kalau tidak nampak, maka cari tahu alasannya. Tidak keluar dari tiga. Sikol, ta'adzur, dan munasabah. Paham ini? Dan antum harus tahu kapan sikol, kapan ta'adzur, kapan munasabah. Paham ini? Munasabah. Kita mulai dari yang bawah, kan itu yang paling mudah. Di alasannya itu akan munasabah. Akan terjadi ini alasan kalau ada isim ditambah ya yang terjemahannya saya.
Ingat, kalau ada isim yang ditambah ya. Yang terjemahannya apa itu ya? Saya. Maka alasannya munasabah. Kenapa? Apa artinya munasabah? Munasabah artinya harokat penyesuaian. Iya. Harokat apa? Penyesuaian. Wah, kita sudah habis jam. Karena saya pasang alarm kalau habis jam. Gimana? Kita lanjut. Hah? Tapi sorof. Sedikit-sedikit. Iya. Atau nanti. Nanti ini takdir. Nanti. Atau selesaikan dulu yang sedikit. Baru nanti terjemahannya. Sudah bunyi alarm? Tidak apa-apa, Ji? Tidak apa-apa. Iya. Alhamdulillah. Korupsi sedikit. Munasabah. Ini munasabah artinya terjemahannya itu penyesuaian. Penyesuaian. Jadi gini saudara. Kalau ada isim disandarkan kepada ya. Yang terjemahannya apa? Saya. Misalnya gini. Kitab. Bun. Nah, kitabun. Ditambah ya. Itu jadinya adalah kita bi. Kok bu jadi bi? Itu pertanyaannya. Kok bu jadi bi? Karena ya cocok dengan kasroh. Itu dibilang alasannya munasabah. Semua isim kalau ditambah ya kasroh. Jangan takut. Kalau semua isim tambah ya langsung kasroh. Contoh. Gulamun tambah ya. Paham ini? Madrasatun tambah ya. Sayyaratun tambah ya. Langsung diapain? Kasroh. Ini kasroh. Kan seharusnya dhammah. Paham kan? Kenapa malah di kasroh? Apa alasannya? Munasabah. Karena penyesuaian. Disesuaikan akhir kata itu dengan ya. Paham ini? Dipahami ini? Ini alasannya. Dan beliau akan bilang nanti, insya Allah kita tekankan lagi besok ketika baca yang belum jelaskan. Yang belum jelaskan. Itu alasan pendeknya, munasabah. Ta'adur. Paham berarti munasabah? Tempatnya hanya satu saja. Kalau ada isim setelahnya tambah ya. Langsung munasabah. Ingat, ditambah ya berarti ya orang lain. Berarti ya siapa orang lain? Paham ini kan? Ta'adur. Tempatnya juga cuma satu. Kalau ada isim atau fi'il, dia dua. Ini ta'atur ini kalau ada isim atau fi'il ya yang berakhiran alif. Mau bengkok ataupun lurus. Maka langsung antum bilang ta'adur. Semua isim yang berakhiran alif, kalau antum ditanya, kenapa tidak nampak? Ta'adur. Ta'adur artinya berudur. Ta'adur artinya apa? Sudah bahasa kita. Ta'adur artinya apa? Berudur. Iya. Ta'adur artinya berudur. Kenapa alif dikatakan berudur? Karena alif tidak akan pernah menerima harokat sampai kapanpun. Karena alif tidak akan pernah menerima harokat sampai kapanpun. Makanya dia berudur. Afwan, saya tidak bisa menerima harokat. Saya lagi berudur. Tahu berudur? Tidak bisa menerima harokat. Sehingga dia berudur. Paham ini? Misalnya, antum dapat kata misalnya al-fata. Akhirnya alif bengkok. Akhirnya alif bengkok. Akhirnya. Maksudnya ja'al fata. Bukan fata'u. Ro'aitul fata bukan A. Marortu bil fata bukan I. Paham ini? Kenapa anda dikasih U, A, I-nya? Apa alasannya? Udur. Paham ini? Demikian pula fi'il. Kalau ada fi'il yang akhirnya alif. Seperti yardo. Nah, yardo seharusnya kan domah. Tapi dia tidak nampak. Alasannya ta'adzur. Dia tidak bisa menerima harokat. Dipahami nih? Dia tidak bisa menerima
harokat. Yang terakhir, ini dipahami ta'dzur. Karena memang dia berudur. Alasannya. Yang terakhir ada namanya thiqol. Ini thiqol, dia terjadi pada isim, juga terjadi pada fi'il. Sama juga. Ya. Isim, semua isim yang berakhiran ya. Semua isim yang berakhiran ya. Fi'il, yaitu semua fi'il yang berakhiran ya atau waw. Paham ini? Paham ini? Contoh isim yang berakhiran ya. Misalnya, al-qadi. Al-qadi. Paham? Ini al-qadi isim. Akhirnya apa? Ya, bukan ya tambahan. Bukan ya tambahan. Ini memang ya-nya terakhir. Bukan ditambah. Kalau ditambah munasabah. Ini memang huruf ya-nya apa? Huruf terakhir dari kata itu. Maka ini alasannya thiqol. Kenapa dibilang thiqol? Thiqol itu artinya berat. Thiqol artinya apa? Berat. Gini. Seharusnya kan gini. Al-qadi. Seharusnya bisa dibaca al-qadiyu. Tapi berat untuk berpindah dari kasro langsung ke dhammah. Karena mereka katakan harokat itu ada 3 anak tangga. Tangga yang paling pertama itu kasroh. Tangga yang kedua itu fathah. Tangga yang ketiga itu dhammah. Nah, untuk naik dari kasroh langsung ke dhammah itu berat. Paham gak ini? Makanya ini al-qadi kasroh. Mau langsung naik ke dhammah. You. Paham? Bisa enggak? Kalau antum ditanya, bisa enggak? Kalau alif kan enggak bisa. Kalau ini bisa enggak? Bisa. Tapi alasannya kenapa dia enggak kasih? Itu alasannya. Thiqol. Berat saya pindah. Paham alasannya? Paham alasannya? Jelas ini? Sapri. Kalau seandainya nanti sebelumnya fathah, maka ringan. Karena untuk naik dari sini ke sini ringan. Paham ini? Makanya dia kalau mansub nanti nampak al-qadiyah. Karena mau naik dari kasroh ke fathah. Ringan. Ro'aitul qadiyah. Paham? Tapi kalau ja'al qadi. Karena mau naik langsung dari sini ke sini. Berat. Bisa tapi berat. Paham ini? Kata mereka. Demikian pula fi'il yang akhirnya ya. Seperti yahdi. Itu domanya tidak nampak. Yahdi. Dia tidak baca apa? Yahdiyu. Kenapa? Berat alasannya. Bisa dia kasih harokat ini. Tapi berat untuk berpindah dari kasroh ke dhammah. Sehingga dia sembunyikan. Demikian pula fi'il mudhari yang berakhirannya waw. Seperti yad'u. Seperti apa kata apa? Yad'u. Mereka tidak pernah bilang yad'u. Tidak pernah. Kenapa bisa? Kenapa dia tidak bilang yad'u? Berat. Kenapa bisa berat? Nah ini kan di sini. Kata mereka kan ini sudah tangga terakhir. Mau naik lagi harus bikin lagi tangga. Paham alasan? Paham dia bilang ini? Kan ini tangga terakhir. Sudah dhammah. Mau lagi ke mana? Ke atas lagi. Bisa nggak Sapri? Bisa. Masa enggak bisa? Bisa toh? Bisa, tapi berat. Kalau enggak bisa ta'adzur. Kalau ini thiqol. Bisa tapi berat. Bisa Sapri? Yad'uwu. Bisa? Yad'uwu. Bisa? Bisa tapi berat. Sudah pintar Sapri. Paham maksudnya? Nah inilah tempatnya. Ini nanti yang antum harus pahami baik-baik. Inilah yang antum akan dapat kapanpun dimanapun itu alasannya. Kalau ada dhammah tidak dinampakkan, lihat dulu. Akhirnya apa? Paham ini? Akhirnya apa? 3 ini. Di kitab apapun ini yang antum akan dapat. Pembahasannya, alasannya. Munasabah, ta'adzur,
sikol. Munasabah ana sudah katakan, ta'adur ana sudah katakan, sikol ana sudah katakan. Paham ini? Ini kesimpulan. Antum akan dapat ini kitab kedua. Kitab pertama tidak dikasih. Kitab pertama sengaja tidak dikasih karena berbahaya bagi pemula. Paham Ayub? Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Alhamdulillah.